Ya, apa kabar? Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar tentang buah roh. Nah, percayalah bahwa berbuah itu adalah syarat mutlak bagi kehidupan seseorang ya. Boleh next. Berbuah bagi Kristus itu adalah kehidupan yang Tuhan rindukan. Pohon itu yang dinantikan itu bukan ranting, bukan daunnya, tapi buahnya. Saudara beli apa istilahnya bunga mahal-mahal pohonnya. Tapi kalau nggak keluarkan bunga ngapain? Kita besarin anak. Kita pengen anaknya berbuah. Ya nggak begitu-begitu aja. Nah Paulus pernah berkata gini dalam Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kalau saudara masih ada di muka bumi ini, gak ada alasan tidak berbuah. Itu artinya Tuhan kasih kesempatan kita untuk berbuah. Pas sudah berbuah, baca Yohanes 15. Tuhan pengen agar kita makin banyak berbuah. Amin, amin. Jangan merasa puas dengan keberadaan kita. Nomor satu juaramu itu bukan sekedar titik hasil akhir. Itu sebuah lompatan yang hebat. Untuk the next Tuhan ingin kerjakan lebih. Itu berbuah. Gak ada namanya berbuah pencapaian terus selesai. Enggak. Tapi bagaimana buah bisa lebih banyak berbuah. Bahkan menghasilkan pohon-pohon yang lebih banyak. Kalau Anda sebagai seorang bisnismen. Lahirkan dari hidup kita. Seorang bisnismen yang lain yang takut akan Tuhan. Bukan cuma cari duit kaya raya selesai mati masuk surga. Bukan itu. PR kita adalah bagaimana kita melahirkan orang-orang bisnismen full gospel yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang ada di marketplace luar biasa. Saya kenal Pak Ari basis kita. Dari sejak saya kecil ya Pak ya. Dia temannya Papa. Pernah Papa sama dia pergi melalang buana ke Sumatera kalau nggak salah. Bersama dengan Pak Agung waktu itu. Berapa banyak pemusik yang lahir dari rahimnya dia. Saya kenal teman-teman yang pelayanan di mimbar ini. Ada banyak mereka yang melahirkan. Nah itu targetnya Tuhan. Selama kita ada. Jangan pernah berkata puas dan selesai. Selalu ada hal yang baru. Makanya gereja yang hidup. Gereja yang selalu melahirkan hal-hal yang baru bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Gak gitu-gitu aja. Masa 10 tahun yang lalu kita ketemu lagi ngomongnya hal yang sama. Itu 10 tahun ini kemana aja? Masa nggak ada sebuah terobosan? Nggak ada breakthrough dalam kehidupannya dia? Ada yang masalah. Yohanes 15 ayat ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Saat kapan? Bapak itu dimuliakan saat kapan? Nggak salah saudara menyembah dan menyanyi. Itu kita memuliakan Tuhan. Tapi Bapak dimuliakan pada saat kita menghasilkan buah. Bapak mamahmu tuh senang. Kalau kalian itu juara. Jadi orang nomor 1. Senang. Bahkan ini yang saya catat ada 2 hal. Hidup yang menghasilkan buah. Bapaknya senang dimuliakan. Terus hidup yang berbuah. Itu adalah hidup yang menjadi berkat. Katakan menjadi berkat. Nah di tangan saya ada buah ya. Ada buah. Pohon itu gak pernah egois. Gak pernah memikirkan dirinya dia. Bahkan pohon gak pernah dapat persenan. Pernah gak pohon kemudian ngambek gak berbuah, marah. Rantingnya dipatahin sendiri karena dia gak dapat persenan dari penjualan. Gak ada. Yang ada adalah dia terus berbuah. Dia terus berbuah gitu aja deh. Dan itulah yang Tuhan suka. Dan Tuhan suka agar kita menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup yang menjadi berkat, itulah buah. Pohonnya gak nikmati buahnya Pak, Bu, saudara sekalian. Yang nikmati petani-petani diambil, dipetik, lalu dibawa ke pasar dan dijual. Dan di situ dia dapat untung. Dan dia bisa hidup. Kehidupan yang berbuah, itu berarti kehidupan yang pasti memberkati banyak orang. Jadi Kristen yang tidak berbuah, kayaknya Anda tidak akan memberkati banyak orang. Ya. Nah, setiap orang yang berbuah, itu selalu lahir dari yang namanya biji.
Makanya dalam 1 Yohanes 3, Yohanes mencatat bagus sekali itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih, katakan benih. Katakan benih, 1, 2, 3, benih. Benih ilahi tetap ada di dalam dia. Gak mungkin ada pertumbuhan dan menghasilkan buah pada akhirnya kalau gak ada benih. Jadi antara buah sama benih itu sesuatu yang harusnya punya DNA yang sama. Bapak Ibu gak perlu lihat pohon apokat begitu. Cukup petik apokatnya lalu saudara rasakan, oh ini apokat. Ada hal yang sama dari antara buah dan benih. Ada keterhubungan di antara duanya. Ya, nanti saya jelaskan di sana. Jadi buah itu munculnya dari benih. Pada saat kita terima Yesus, Roh Kudus itu menjadi benih yang melahirkan kita dan dia ada di dalam diri kita. Lah kalau benihnya sudah ada, dirawat, bertumbuh, dimuridkan dengan baik-baik, pasti berbuah harusnya. Nangkep gak? Saya ulangi. Sudah masih loading gitu ya, saya ulangi pelan-pelan. Saat kita terima Yesus, ada benih ilahi yang ada di dalam diri kita. Katakan benih ilahi, 1, 2, 3, benih ilahi. Tapi dengan berjalannya waktu, benih itu kan tidak benih terus. Masa Kristen jadi Kristen anak-anak terus sih Pak, Bu. Harus dijemput, harus dibelai, dikasih susu. Kan gak gitu. Harus bertumbuh. Bertumbuh lewat apa? Kelas pemuritan. Bertumbuh lewat apa? Firman Tuhan dan segala macam. Dan akhirnya setelah bertumbuh bisa menghasilkan buah. Gitu. Makanya namanya buah roh. Bukan biji roh. Buah roh. Nah nanti kita akan lihat. Makna buah roh itu ada 3. Saya tidak akan pakai penjelasan jelimet. Saya mencoba untuk mensederhanakan. Ada 3 makna di dalam buah roh. 1. Buah roh itu punya makna ini. Hidup yang selalu bergantung kepada Roh Kudus. Itu nomor 1. Bicara buah roh. Itu kita diingatkan, diajar bahwa kita perlu bergantung dengan yang namanya Roh Kudus. Kalau saudara baca di Galatia pasal 5, buah roh itu muncul di ayat 22, 23. Tapi sebelumnya ayat yang di atas ada namanya perbuatan daging. Harusnya kalau Paulus berkata tentang perbuatan daging, harusnya buah kedagingan dong. Betul gak? Atau lawannya buah roh. Atau lawannya buah pertobatan gitu. Coba bisa di next. Harusnya kan buah daging itu perbuatan roh harusnya. Sama-sama perbuatan gitu kan. Tapi yang ada di Galatia pasal 5, perbuatan daging melawan ada buah roh di situ. Dikontraskan di situ. Apa artinya? Kalau kita belajar tentang perbuatan roh, penekanan kemanusiaan kita lah yang ditekankan. Nangkep ya? Usaha kita lah yang ditekankan di situ. Tapi kalau itu buah roh, Anda tidak mengerjakan apapun, Roh Kudus yang di dalam diri kita lah yang membantu mengeluarkan buah itu. Nah ini harus dimengerti dulu. Coba ayat 16 dari pasal 5. Maksudku ialah hiduplah di dalam roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Artinya pada saat kita hidup di dalam roh. Maka kita tidak akan menuruti perbuatan daging. Perbuatan daging itu apa? Oh Galatia banyak mencatat di situ. Gak mungkin kita bisa melawan itu dengan perbuatan roh kita. Gak mungkin. Yang kita bisa kerjakan adalah kita berbuah dengan Roh Kudus. Caranya bagaimana? Ini poin yang pertama penting. Kemelekatan kita dengan Tuhan, kebergantungan kita dengan Roh Kudus memampukan kita melawan semua kedagingan kita.
Melawan namanya daging itu dengan kekuatan kita tidak mungkin bisa Bapak Ibu. Ya. Semakin Anda melawan, semakin Anda mendekat. Saya mau kasih contoh. Pak Ari boleh bangkit berdiri di sebelah sini. Kak, boleh bangkit sebelah situ. Sini aja Pak ya. Oke, situ. Cukup. Semakin saya melawan Pak Ari, konsentrasi saya mendekat kepada Pak Ari. Semakin saya terus maju melawan Pak Ari, saya semakin jauh enggak? Semakin jauh. Tapi semakin saya memfokuskan mendekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan yang ambil alih. Otomatis menjauh enggak? Kita itu terlalu melawan pornografi, jatuh terus. Ngelawan rokok, ngelawan apalagi maksiat, mabuk-mabuan, lawan berusaha dengan kekuatan. Kadang-kadang kita sering kali gagal. Coba dirubah sekarang. Jangan fokus untuk melawan. Karena apa? Hukum alam harus dilawan dengan hukum. Caranya apa? Pakai hukum roh. Asal kita mendekat fokus kepada Tuhan, otomatis menjauh dengan sendirinya. Cintamu kepada Tuhan yang lebih sungguh-sungguh akan menjauhkan kita dari semuanya. Nangkap enggak Bapak Ibu? Makasih Pak Ari, thank you ya bro ya. Nah ini penting, saya mau kesini dulu. Buah tidak mungkin ada tanpa pohon. Nangkap enggak? Emang buah bisa jalan sendiri Bapak Ibu? Bisa muncul sendiri, tetot, lahir. Nggak mungkin. Harus ada pohonnya. Pohonlah yang mengakibatkan buah ini ada. Bukan buah ini yang berusaha mengadakan. Enggak. Pohonlah yang berusaha untuk mengeluarkan ini. Kita itu Kristen Bapak Ibu. Pelayanan, apapun, bahkan keselamatan bukan karena usaha kita. Tapi semua karena kasih anugerah dari Tuhan. Kalau Tuhan gak ngasih, gak mungkin bisa. Tugas kita memang berjuang, tapi semua dari kemurahan Tuhan. Buahlah yang nempel pada pohon. Jadi intinya begini, buah muncul karena ada keterhubungan satu dan melekat dengan pohonnya. Kalau ini terjadi, buah roh akan keluar. Itu prinsipnya kan gampang. Piye toh Pak, aku kok enggak sabar-sabar. Ada buah roh kesabaran. Gampang Bu, Pak. Melekat pada Yesus. Melekat pada Bapa di surga. Nanti kan karakter Bapak kan sampai ke kita. Tiba-tiba Anda akan terus jadi sabar. Kenapa? Kasih ada di sini. Piye toh Pak, aku tuh ndak bisa maafke istriku, suamiku. Bukan ini gini-gini menyakiti. Waduh, sakitnya di sini. Ikatan cinta itu loh. Sama anak-anak teman-teman reuni masa lalu. Ya misalnya saudara ya. Saya ngomong ikatan cinta pada ketawa ya. Itu lupa gini segala macam. Aku tuh ndak bisa mengasihi, menerima lagi dia, gimana sih? Gampang. Melekat kepada pokoknya, ngalami kasih Kristus dalam hati kita. Tiba-tiba Anda akan gampang untuk mengampuni. Nangkep ya? Anda tidak mungkin bisa keluarkan itu dengan kekuatan Anda sendiri. Nggak mungkin Pak Bu. Lihat anak udah dibesarin, masa mau dibunuh karena mengecewakan? Nggak bisa. Udah gede mau dikecilin, apalagi gitu kan? Nggak bisa. Ya kita harus terima apa adanya, betul nggak? Hanya Kristus saja yang bisa memampukan kita kok. Halo. Manusia dan akal kita, hitung-hitungan kita, mau nggak bisa ini. Udah cerai aja deh. Emang kamu aja yang bisa selingkuh, gua juga bisa. Emang kamu aja yang bisa marah dengan model kayak gini, aku juga bisa. Kamu bisa minggat, aku juga bisa minggat. Kita bisa lakuin itu. Tapi begitu kasih Kristus ada, kita menempel sama pokoknya. Sumber-sumber pokoknya tersalur, dicurahkan di hati kita. Tiba-tiba kita bisa nerima apa adanya. Lihat orang itu rasanya cuma mencintai aja. Walaupun dilukai terus.
Halo. Kadang-kadang kita dilukai terus, tapi kita kadang-kadang, bisa aku tetap mengasihi dia, mencintai dia. Apakah Bapa di surga seperti itu? Iya. Iya. Dia mengasihi kita. Makanya orang yang melekat itu pasti mau dipimpin oleh Roh. Ada dua kata kunci yang muncul di ayat 18 dan ayat 25. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin daging lagi, tapi menyerah kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang ambil alih. Bahkan ayat 25 dikatakan lagi, jika hidupmu oleh Roh, baiklah hidupmu juga dipimpin oleh Roh. Begitu kita mau dipimpin oleh Roh, maka otomatis buah roh akan keluar. Itu bukan pekerjaan Anda. Itu pekerjaan roh yang ada di dalam diri kita. Mau dipimpin atau enggak, gitu aja. Jadi ibaratnya Kristen jangan cuma nempel saja. Tapi Kristen harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nangkep Bapak Ibu ya. Jadilah orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu nomor satu. Nomor dua. Belajar tentang buah roh. Yang kedua, butuh proses untuk berbuah. Butuh sebuah proses untuk berbuah. Yuk coba kita ke jeruk ini aja lah. Dari namanya bunga. Terus? Apa? Iya. Bahasa Jawanya pentil cilik gitu ya. Biji kecil gitu. Terus kemudian berkembang dan akhirnya jadi buah yang besar. Kalau udah jadi buah besar bisa langsung dimakan? Belum tentu. Tunggu waktu sampai matang. Itu enggak? Ada seorang pembeli semangka. Pak, saya mau cari semangka yang sangat merah. Begitu sampai merah, sampai di tempat dia tunjukkan, mau ini merah banget nih Pak. Tapi jangan nipu loh Pak ya. Iya betul ini merah. Nah, akhirnya dia pulang bawa semangka itu. Di tengah jalan semangkanya pecah. Bok! Warna ternyata nggak merah. Pucet. Loh, katanya merah kok pucet ini. Balik sambil bawa semangkanya. Pak nih loh, katanya merah kok pucet. Wow, lah Bapak tadi ngapain? Tabrakan. Wah itu Pak. Semangkanya jadi pucet Pak. Aduh bisa-bisa aja gitu ya. Semangka itu butuh proses Bapak Ibu. Ya, buah butuh proses untuk jadi sesuatu yang matang dalam hidup kita. Bayangkan ya, pernah nggak saudara beli durian? Ada orang tuh ahli. Cuma ditok-tok-tok. Tok-tok-tok. Wah ini kuning ini. Loh, tahu dari mana kuning dan manis? Ternyata ada ilmu khusus perdurian gitu ya. Ini kayaknya Kosanto biasanya itu tahu soal perdurian gitu ya. Ditutuk gitu tuh saya ngerti Pak. Saya udah diajari bolak-balik. Ya enggak ngerti-ngerti. Taunya cuma makan aja. Karena dia menikmati katanya. Katakan butuh proses. 1, 2, 3. Betul enggak? Yang namanya mie instan saja butuh proses enggak? Anda butuh menikmati mie instan 3 menit setelah Anda buka. Diproses dulu Pak. Ada yang mie instan langsung dikerus. Gelondori air panas. Butuh waktu. Butuh waktu, nggak ada yang namanya instan. Lihat ini, setiap pohon itu buahnya ada namanya proses untuk matang. Next, bisa dilihat. Coba lihat yang gambar yang di sini Bapak Ibu. 0 dan 1 itu tipikal nanas untuk didistribusikan keluar kota. Karena harus ngitung perjalanan berapa hari, betul nggak? Di pasar ngendem berapa hari. Kalau yang dikirim nomor 6 dan 7, bosak semuanya. Nangkep ya? Kenapa petani-petani buah itu kalau panen yang mentah? Karena butuh waktu distribusinya. Dan itu jauh apa enggak, itu dihitung semua.
Mengetahui proses yang terjadi akan meningkatkan hasil. Anda nggak rugi pada saat Anda jualan. Sebab proses tidak akan pernah menipu hasil. Saya mau kasih tahu. Daud itu diurapi menjadi raja oleh Samuel pada saat usia 15-an tahun. Tapi Alkitab mencatat dia jadi raja resmi 15 tahun berikutnya. Wow. Diurapi jadi raja hari ini. Neng nunggunya besok itu 15 tahun. Sahnya saudara. Benar-benar jadi raja. Yusuf punya mimpi jadi bintang yang luar biasa. Tapi mimpi itu jadi kenyataan usia dia berapa? 30 tahun dia jadi raja muda di Mesir. Saulus orang pintar beragama Taurat dia hafal. Karena dia anaknya Gamaliel. Anak didiknya Gamaliel. Dan khusus anak Gamaliel itu menurut data itu adalah model teologi pendidikan sekolah Alkitab yang hafal Taurat. Apakah kalau sudah hafal langsung dipromosi khotbah di mana-mana? Enggak Pak Bu. Butuh proses. Dia harus ke Arab untuk beberapa tahun lamanya. Bukan belajar bahasa Arab dan naik haji, enggak. Ini dia disendirikan sama Tuhan dan retreat bersama Tuhan. Coba lihat Nuh. Menunggu 100 tahun untuk membangun. Bahtera itu bangunnya 100 tahun. Abraham nunggu 25 tahun. Next. Yusuf menunggu 13 tahun. Musa 40 tahun. Anda menunggu berapa tahun? Saya udah nembak sama dia tapi belum dijawab-jawab. Berapa tahun? Baru 3 bulan. Tunggu 5 tahun. Ya ampun. Aku tuh I love you banget sama kamu. Masa sih jawabnya 5 tahun? Kalau kau cinta sungguh-sungguh sama aku. Buktikan 5 tahun nanti. Wah, langsung ya udah nggak jadi. Targetku harus menikah tahun depan. Wah, ya sudah. Lihat ini orang-orang yang menunggu semua. Bapak Ibu kalau Anda suruh menunggu, tunggulah. Belajar tentang buah roh itu belajar tentang proses. Nah Tuhan suka prosesnya dan banyak orang nggak suka prosesnya. Contoh buah pengendalian diri. Proses untuk mengendalikan diri, Tuhan paling suka itu. Aduh Tuhan tolong saya, Tuhan paling suka itu. Daripada langsung membuat saudara menjadi berkemenangan. Lihat antara intan dan arang. Mereka terbuat dari material yang sama. Next, karbon namanya. Tapi mengapa harga dari dua benda ini bisa beda? Yang satu arang harganya berapa? 10.000 dapat banyak. Tapi yang namanya intan berlian, mahal banget. Kok bisa beda? Padahal ini karbon, bahan dasarnya. Kenapa? Prosesnya. Yang satu singkat banget, tapi yang satu lama bahkan bertahun, berjuta-juta tahun. Lebih padat yang di sini dalam pembentukannya. Yang di sini mudah rapuh. Ada harga, pasti ada rupa dan ada harganya. Jangan hanya minta berkat Tuhan, tetapi cobalah mau untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Berbicara tentang buah roh, itu kehidupan yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat sekarang, yang terakhir, yang ketiga. Bicara tentang buah roh itu bicara tentang keutuhan dari 9 rasa dalam satu buah. Itu belajar buah roh. Keutuhan 9 rasa dalam satu buah. Coba lihat gambar ini. Gambar buah roh itu bukan seperti yang di sini Bapak Ibu. Satu pohon buahnya 9. Ada jeruk. Adik-adik, itu jeruk ini artinya kasih. Itu buah yang pertama. Adik-adik, ini buah yang kedua ada joy, ada sukacita. Itulah jeruk. Kalau makan jeruk mesti sukacita, berem. Jeber sama merem.
Karena kecut gitu ya. Lalu ini ada bu, nggak ada yang kayak gitu bu, Pak. Saudara sekalian, ada satu pohon 9 buah tanpa usaha manusia loh, tanpa usaha manusia. Oh bisa Pak disetek, enggak. Sendirian itu. Kan nggak ada satu pohon sekian banyak jeruk yang nempel. Betul nggak Bapak Ibu? Selalu salah satu aja. Selalu salah satu aja. Nah itulah daripada buah Roh Kudus Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan yang di sini, tapi yang ini. Jadi ini gini loh. Ini kalau dicokot, digigit, akres gitu ya. Rasa 9 itu langsung kerasa. Oke. Jadi nggak sekedar hanya satu. Pak, saya cuma punya kasih Pak, saya belum bisa setia. Nggak bisa. Pada saat saudara punya kasih, pasti saudara dituntut setia. Betul nggak? Masa agape nggak pakai setia? Nggak bisa. Kalau Anda mengasihi, bisa enggak dengan pengendalian diri? Pasti bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, kurang ini ya, pengendalian diri ada di bawah ya. Self control, penguasaan diri ada 9. Saya mau katakan, orang bisa menguasai diri, berarti dia bisa mengasihi. Orang pacaran, Bu, Pak, saudara sekalian. Kalau sudah mulai enak aneh-aneh gitu kan. Mas, gue cinta enggak sama aku? Ya cintalah dek. Saya wuku tak lakoni sampai lempoh. Hanger kowe tok, aku sangat sayang sama kamu. Mas, nek sayang, hargai aku dan tubuhku. Sok benek kita udah resmi. Udah, sampeyan mau ngerangkul mau apa, mau cipluk segala macam, enggak apa-apa. Tapi sekarang jangan yang Mas ya. Pengendalian diri selalu terkonek sama kasih, itu selalu. Pada saat saudara sabar di jalan, lampu sudah merah, jangan ditabrak. Ngalah baik. Begitu sabar, muncul enggak pengendalian diri? Hah? Muncul. Wong udah di pom bensin itu udah ngantri motor. Ya jangan disikat, ngek. Saya ada dinas. Pak ngantri Pak. Nggak bisa. Saya sudah ditunggu. Pakai pakaian dinas. Saudara tertawa karena kemarin baru viral. Ya kalau Bapak mau minta maaf sama semuanya Pak. Bisa nggak saya lebih dulu satu demi satu. Nek semua mengizinkan tak kucuri bensinnya. Ngamuk. Wah. Akhirnya harus berdamai di kantor polisi. Orang tuh kadang-kadang gitu ya. Ngamuk saya. Wah. Cul kalimat. Kebun binatang. Wow terus kakinya naik di dashboard. Ujung-ujungnya. Saya minta maaf. Saya emosi waktu itu. Pada saat saudara sabar. Pengendalian diri itu juga tiba-tiba muncul. Bapak Ibu saya mau kasih ilustrasi gini loh. Gampangnya begini loh. Kayak mobil. Mobil itu kan bukan roda sendiri yang jalan. Betul gak? Pada saat dia jalan. Sopirnya juga jalan. Tabung bensinnya juga jalan. Pentilnya juga ikut. Peleknya juga ikut. Dashboardnya juga ikut. Gak ada mobil itu jalan sendiri. Pak ada Pak. Roda gelinding. Itu lain. Mobil kalau jalan seperangkat semuanya jalan seperti itulah kira-kira 9 buah roh. Tidak bisa dipisahkan. Pemain musik boleh siap. Tanda saya akan mendarat. Tinggal 5 menit ya. Di dalam bahasa Yunani dan bahasa Inggris tidak memakai kata buah dalam arti jamak. Enggak Bapak Ibu. Pakainya itu dalam bentuk tunggal. Katakan tunggal. Jadi berbuah berarti satu pohon mengeluarkan dan mengandung banyak-banyak sifat yang keluar. 9 kebaikan itu keluar dan itu luar biasa. Dan ayat 23 saya suka. Loh, next. Tidak ada hukum yang menentang
akan hal-hal itu. Tuh ayat 23 itu. Gak ada yang menentang. Siapa yang menentang hukum itu? Gak ada. Sebelumnya Kak. Nah, gak ada yang menentang. Alkitab sudah ngomong nih loh. Gak ada hukum yang menentang saat kita keluarkan buah roh Bapak Ibu. Ada yang menentang kebaikan, melawan sukacita. Bahkan buah roh itu bisa mentransfer, bisa menjadikan orang-orang juga ingin melakukan akan hal yang sama. Saya menulis di situ bahwa buah roh adalah paspor yang kita bisa bawa kemanapun kita bisa pergi. Next. Saudara kalau pergi ke luar negeri, saudara bawa paspor kan? Dan itulah buah roh. Bicara sama banyak orang, pakai buah roh. Buah roh bisa dirasakan. Saya minta maaf kita tidak bisa kupas satu. Tadi sebetulnya saya mau kupas satu-satu. Kasih itu pakai kata agape. Bagus itu. Satu-satu. Dari katanya saja menarik sekali. Hendaknya kau punya agape. Kasih yang berkorban. Kasih yang mencintai tanpa syarat. Kalau kau punya paspor, maka kau bisa kemana-mana. 3 hal yang kita pelajari hari ini. Mari kita hidup yang bergantung dan penuh dengan Roh Kudus. Hanya itu cara kita bisa berbuah dan mengeluarkan buah Roh Kudus. Karena yang menghasilkan buah bukan Anda, tapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang mengerjakan itu. Caranya bagaimana? Melekat kepada Roh Kudus. Begitu ditekan, di persoalan menekan, menghimpit kita, lari ke Yesus. Begitu kita melekat kepada sumbernya, Roh Kudus yang di sini mengeluarkan sabar, sukacita, tenang dan damai. Saya mau kasih contoh, di angin ribut yang besar yang banyak itu, yang mengerikan, Yesus bisa tidur dengan damai. Kata damai, kata shalom itu keadaan tenang, tanpa tekanan, aman dalam arti politik dan mendapatkan keadilan. Yesus bisa tenang di situ. Wah, luar biasa sekali. Kenapa? Roh Kudus menguasai dia. Dia dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus. 40 hari puasa. Buat dia, kalau Roh Kudus yang bawa, bisa menyelesaikan. Kalau Roh Kudus yang bersamanya, pasti bisa dilewati karena Roh Kudus bersama Yesus. Dicobai 3 kali, menang Bapak Ibu. Kenapa? Dengar. Roh Kudus bersama Yesus di pencobaan di 40 hari itu. Kalau Roh Kudus bersama Anda, hubungan melekat sama Tuhan. Dagingmu itu tidak bisa menguasai kita. Pikiran itu gak akan dapat tempat untuk membawa kita kepada pikiran yang grandiah kemana-mana. Pikirannya tetap fokus sama Yesus. Gak ada pikiran untuk mencuri, nota palsu, kwitansi palsu atau apa. Gak ada sama sekali. Kenapa? Roh Kudus ada di sini. Dan di mana-mana kita membawa kehadiran Tuhan, itu keren. Makanya hidup harus bergantung sama Roh Kudus 24 jam. 2, butuh proses untuk menjadi dewasa dan berbuah. 3, berikan rasa atas kehidupan Anda. Dan kalau kau memberikan rasa, biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu, boleh tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa.